Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk seluruh peserta dan panitia EJIS 2025. Perkenalkan, nama saya Ferika Dwi Rahmawati, guru terapi anak autism di SLB Ma'arif NU Lamongan. Hari ini saya ingin berbagi kisah kecil di ruangan kami tentang langkah-langkah yang kami lakukan, namun ternyata memberikan dampak yang besar bagi anak-anak spektrum autism. Inilah cuplikan ruang kelas terapi kami pada hari Kamis. Di hari ini kami menjadwalkan kegiatan kelas klasikal, yaitu sesi bersama untuk melatih anak-anak berinteraksi dalam kelompok kecil. Anak-anak dengan autism memiliki cara berpikir dan merespon yang berbeda dari anak yang lain. Mereka memerlukan struktur, rutinitas, dan stimulasi yang tepat. Namun, tantangan terbesar justru datang dari lingkungan yang belum memahami mereka. Di kelas terapi ini, kami ingin membangun ruang yang aman, ramah, dan penuh makna, di mana anak merasa dipahami, bukan dikendalikan. Tujuan utama kami adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan komunikasi fungsional, bukan sekedar capaian akademik. Inovasi yang kami lakukan sederhana tapi konsisten, mulai dari alat bantu visual, komunikasi berbasis gambar, sampai rutinitas harian yang terstruktur. Kami juga mendesain ruang kelas agar sensory friendly, tidak bising, warna netral, dan cukup ruang gerak. Kami menerapkan metode seperti pitch dan juga abah, disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak secara individual. Anak belajar melalui pengulangan yang terarah dan penuh empati. Karena setiap anak itu unik, maka pendekatannya pun harus unik. Saya tidak bekerja sendiri. Di kelas, saya berkolaborasi dengan partner saya, yaitu Bu Salis, dan juga didukung oleh tim asesmen dan psikolog sekolah. Kami juga rutin berdiskusi dengan orang tua, karena keterlibatan keluarga adalah bagian penting dalam proses terapi. Bersama, kami menyusun strategi belajar yang fleksibel namun konsisten. Kuncinya adalah komunikasi terbuka dan saling percaya. Dulu ada anak yang hanya bisa duduk 2 menit. Kini ia mampu menyelesaikan satu sesi penuh sambil tersenyum. Ada yang awalnya hanya berteriak atau menarik tangan. Sekarang sudah bisa menyampaikan keinginan melalui gambar dengan berkata, "Saya mau minum, saya tidak mau bermain," atau sekedar hanya "saya capek." Bagi kita itu mungkin hal kecil, tapi bagi mereka itu tonggak penting yang merdeka dalam berkomunikasi. Inilah yang kami maksud dengan langkah kecil tapi berdampak besar. Tentunya tidak semua berjalan mulus. Anak-anak ini sangat sensitif terhadap suara, sentuhan, bahkan perubahan cahaya. Namun kami belajar satu hal, kesabaran dan konsistensi bukan sekedar metode, tapi sikap hidup kami. Kami terus belajar dari pelatihan, dari pengalaman, dan dari anak-anak itu sendiri. Karena mereka guru terbaik yang mengajarkan arti perjuangan tanpa kata. Saya percaya setiap anak bisa belajar, tapi tidak selalu dengan cara yang sama dan dalam waktu yang sama. Mari kita hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pendamping yang penuh cinta dan pengertian. Kami sadar bahwa kami belum sempurna, tapi setiap hari kami terus belajar dari anak-anak yang tak banyak bicara, tapi mengajarkan begitu banyak tentang kesabaran, keikhlasan, dan makna keberhasilan yang sesungguhnya. Kami percaya langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan cinta dan keyakinan akan membentuk jalan besar perubahan. Dan jika satu ruang terapi kecil sudut Lamongan ini bisa menjadi tempat anak merasa aman dan dihargai, maka itulah bukti bahwa setiap guru bisa menjadi pembaharu. Setiap pagi saya menyambut anak-anak dengan senyuman dan sapaan sederhana. Meski ada yang tak membalas secara verbal, saya tahu mereka merasakannya.
karena kadang respon terbaik tidak datang dari kata-kata, tapi dari kedipan mata, genggaman tangan, atau pelukan kecil tanpa suara. Di kelas ini kami tidak mencari normal, kami merayakan kemajuan sekecil apapun, seperti anak yang mau duduk selama 5 menit, atau berani menatap mata meski hanya 1 detik. Kami juga terbiasa merayakan hari baik, hari di mana tidak ada yang tantrum, atau hari ketika seorang anak mau berbagi mainan. Karena bagi kami itu semua adalah pencapaian yang luar biasa. Kami yakin jika dunia memberi ruang yang cukup, maka anak-anak ini pun bisa tumbuh dengan cara mereka sendiri, bermakna, mandiri, dan bahagia. Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai. Di ruang terapi ini, kami belajar bahwa pendidikan sejati adalah tentang menerima perbedaan, menyamai harapan, dan hadir sepenuh hati. Kami bukan pahlawan, kami hanya guru yang ingin anak-anak ini tahu bahwa mereka berharga, dicintai, dan punya tempat di dunia. Karena setiap anak, tak peduli apapun kondisinya, berhak untuk tumbuh, bermimpi, dan berhasil. Terima kasih telah mendengarkan cerita kecil dari kelas terapi kami. Semoga membawa inspirasi untuk terus bergerak demi pendidikan yang lebih ramah dan inklusif untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.